Hal ini sering kita sepelekan dalam merawat murai batu lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu 5 hal wajib yang harus dihindari dalam merawat burung murai batu lomba. Yang pertama yaitu kita merawat burung ini jangan gacor di rumah. Kadang kita sebagai penghobi senang burung memang gacor di rumah, dan bahkan pagi sore itu sangat senang burung itu gacor. Itu hal lumrah. Tetapi untuk burung lomba, usahakan jangan terlalu gacor dor saat di rumah, teman-teman. Karena kebiasaan yang terlalu gacor di rumah, pertama yaitu biasanya nantinya burung akan kehabisan tenaga saat dilombakan. Hal lainnya yaitu burung kedepannya mudah serak. Yang kalau serak sudah batuk ini agak sulit. Yang ini harus kita hindari. Hal ini harus kita hindari, jangan membuat settingan yang berlebih untuk di rumah. Karena ini burung lomba ya, beda dengan burung yang kita benar-benar buat gacoran aja itu nggak masalah. Tetapi untuk burung lomba ini sangat-sangat berpengaruh dan berperan penting pada performan tenaga di lapangan nanti. Yang kedua yaitu burung jangan sering-sering di track. Walaupun hanya burung 5, ini khusus burung yang sudah jadi, yang buat persiapan biasanya kita lombakan ya. Jadi jangan sering-sering di track dengan 5 burung atau 3 burung. Bahkan durasi lombanya pun seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah minimal, seperti itu. Jangan terlalu seminggu sekali. Tapi karena beda burung, ada burung yang seminggu sekali dilombakan itu nggak masalah. Tapi kalau saya sendiri titik aman ya 2 minggu sekali. Ini emosi maupun birahinya dan mentalnya dalam lomba itu jauh lebih bagus. Ini menurut saya yang pernah saya alami selama ini, teman-teman. Jadi jangan terlalu kita keburu-buru melombakan burung sedangkan burung ini tidak siap. Yang ini yang berakibat nantinya setelah lomba, utamanya setelah lomba kita pulang beberapa hari kemudian baru ini akan kelihatan pada burungnya. Kondisinya selanjutnya gimana, bahkan burung agak ngembung atau gimana, atau kesehatannya seperti itu. Yang ketiga yaitu sesuai dengan pemberian EF pada burungnya itu sendiri. Jadi burungnya itu sesuai settingannya, jika pas jangan diutak-utik ya. Kecuali burung keadaan kondisi mabung atau mau mabung atau dokor, bahkan burung ini kurang sehat atau kurang fit, baru kita naikkan EF extra bodinya. Jadi pemberian EF itu standar aja, sesuaikan pada burung. Jadi setiap burung itu tidak sama untuk pemberian EF. Ada yang lebih, ada yang sedikit. Begitu juga dengan for. Saya sarankan for standar, jauh lebih aman. Kita hanya men-setting pada pemberian EF-nya aja, tinggal mengatur kondisi EF-nya aja. Itu jauh lebih bagus, teman-teman. Jadi pemberian EF jangan berlebih kalau khusus burung yang sudah jadi. Tetapi kalau masa pencarian burung untuk settingan itu nggak masalah. Jadi kita merubah settingan, menemukan formula yang pas, itu juga bagus. Misalkan burung ini 2 minggu jalan, minggu depannya nggak jalan, 2 minggu lagi jalan, itu hal wajar karena burung belum stabil. Untuk burung stabil itu memang burung-burung ya yang sudah jam terbangnya itu tinggi, teman-teman. Itu pun kadang bisa kondisi ngedrop juga. Yang keempat yaitu pemberian vitamin secara konsisten. Jadi vitamin ini tergantung teman-teman yang mau pakai. Kalau sebagai acuan kepada saya sendiri hanya memakai vitamin yang sederhana aja. Yang ada buat ayam misalkan Vitacik kayak gitu, terus
vitamin lainnya B kompleks buat manusia itu saya terapkan di manusia, itu juga hasilnya bagus. B kompleks yang bentuk pil seperti itu. Ada vitamin lain dari misalkan dari tumbuh-tumbuhan, tetapi itu kan diberikan ke jangkriknya, jadi tidak langsung ke burung, biasanya nggak mau. Jadi pemberian ini diberikan ke jangkriknya dulu, baru jangkrik diberikan ke murainya. Jadi itu teman-teman. Jadi yang keempat seperti itu, pemberian vitamin ini sangat perlu. Selain vitamin juga bisa untuk mendongkrak, seperti di video saya sebelumnya sudah ada itu, seperti minyak ikan atau jamu-jamu alami juga bisa yang kita berikan kepada jangkriknya itu sendiri, sehingga jangkrik itu jauh lebih bagus jika baru dimakan ke murainya, seperti itu teman-teman. Yang kelima itu memang harus konsisten. Jadi konsisten dalam arti untuk burung lomba ini pemberian EF-nya juga harus konsisten. Baik pemberian EF, baik rawatan, jemur, mandi maupun umbar. Jadi misalkan pemberian EF 5, yaitu 5 pagi 5 sore terus seperti itu. Kalau sudah cocok seperti itu. Jadi tinggal kita memberi asupan gizi lain seperti vitamin tadi yang saya bahas, seperti jangkrik diberi dedaunan, daun kelor dan sebagainya. Jadi untuk pemberian EF harus konsisten. Hal lain yang harus konsisten itu dalam merawat, yaitu misalkan penjemuran umbar. Misalkan umbar seminggu 2 kali, ya kita terus seperti itu, kita berlakukan seperti itu. Jika mandinya 2 kali, ya kita berlakukan 2 kali. Ataupun penjemuran misalkan 4-5 kali, ya kita berlakukan seperti itu. Jadi ini harus konsisten. Jadi konsisten ini sangat berperan nanti saat burung ini di lapangan teman-teman. Jadi sangat pengaruh sekali untuk burung yang memang sudah sudah pas settingannya, itu harus konsisten. Dan ini bisa dirubah, pemberian EF maupun jemur maupun umbar ini bisa dirubah jika kondisi burung kurang fit. Misalnya harus kita naikkan EF-nya, pemberian vitamin, umbar harus kita kurangi, atau mandinya kita kurangi, atau penjemurannya kita kurangi. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi burung tersebut. Jangan memaksakan burung yang keadaan kurang fit, kita paksakan, jangan teman-teman. Jadi seperti itu contoh 5 rawatan burung yang lomba ya, khususnya burung yang dalam lingkungan burung ini siap. Ini saya merawat saya seperti itu. Kecuali burung belum ketemu settingan, itu beda lagi. Jadi seperti itu dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.